Yo, alright guys, welcome back to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Tema kali ini teman-teman, di awal minggu ini kita akan berbicara mengenai crypto news dengan tema utama itu adalah biarkan saja mereka panik. Siapa mereka? Nanti kita akan bahas di sini ya. Dan di sini ada update juga nanti mengenai Bitcoin ya, price action-nya ataupun teknologi-teknologi baru, project-project baru yang dikembangkan di atas jaringannya Bitcoin teman-teman, dan seperti apa pengaruhnya ke depan. Kemudian ada Ethereum, nanti kita bahas di sini. Dan teman-teman, ada dua XRP dan Cardano yang selama ini agak absen kita bahas ya, gara-gara kita kejar price action-nya Bitcoin terus ataupun berita Bitcoin terus, dan itu memang wajar ya menurut saya, karena pergerakan harga Bitcoin ini kan menentukan anak-anaknya. Anak-anaknya bagus itu kalau Bitcoinnya juga harganya bagus. Dan teman-teman, kenapa saya katakan biarkan saja mereka panik ya? Itu akan saya jelaskan melalui rangkuman news crypto hari ini. So guys, untuk itu let's dive in ke news pertama ya. Di sini teman-teman, stock future ya, itu sedikit perubahannya. Jadi nggak terlalu besar perubahannya karena investor ini sedang menunggu komentar ataupun laporan dari Jerome Powell nanti itu yang akan berbicara di depan Kongres teman-teman. Jadi dia akan menampilkan visinya dia seperti apa nanti ke depan ini, kenaikan suku bunga yang akan terjadi di bulan Maret ini yang berkaitan juga dengan jobs data yang akan keluar minggu ini teman-teman. Jadi saya berasumsi kalau jobs data yang keluar kali ini positif ya dan bagus, itu artinya ekonomi Amerika ini bagus dan itu pertanda bahwa The Fed ini akan dovish teman-teman. Tetapi jika sebaliknya, skenario itu bisa saja terjadi. Hawkish lagi. Tetapi Nasdaq ini teman-teman ya, ini ada perubahan yang bagus ini. Ini saya ambil dari The Real Fly. Nasdaq Foods plus 50 ya. Ini artinya terjadi sentimen positif ini untuk Nasdaq 100. Investor sepertinya ada confidence di sini teman-teman. Tetapi pagi ini pasar ini agak merah. Oke, mungkin nanti sore ataupun nanti malam baru akan bereaksi ya. Karena melihat ada confidence di Nasdaq 100 teman-teman ya. Kemudian di sini ingin saya bahas mengenai data-data yang terjadi di Amerika sekarang ini teman-teman ya. Ini saya merangkumnya dari Kobe C. Letter guys. Penting untuk melihat data ini karena saat ini ya Amerika Serikat ini memiliki tingkat utang rumah tangga, hipotek, pinjaman mobil, dan kartu kredit itu mencapai rekor tertingginya teman-teman di tahun 2023 ini. Sementara total hutang hipotek itu sekarang ini ya lebih 2 kali lipat dari puncak yang terjadi di tahun 2006 sebelum terjadi krisis di 2008 pada saat itu teman-teman ya. Dan 36% warga Amerika Serikat ini punya utang kartu kredit itu yang lebih banyak dari tabungan mereka teman-teman. Sementara suku bunga untuk hipotek ini baru saja naik mencapai 7,1%. Dan suku bunga kartu kredit sudah mencapai rekornya 24,9%. Dan Amerika sedang lawan inflasi dengan utang yang seperti itu. Sepertinya ini tidak akan berakhir dengan baik. Itu yang disampaikan oleh Kobe C. Letter ini teman-teman ya. Dan data seperti ini bisa membantu kita untuk melihat pergerakan ke depannya ataupun long terms dari investasi kita teman-teman. Jadi kalau yang expect akan ada penurunan mungkin bisa siapkan dana memang dari sekarang teman-teman ya. Uang dingin tapi ya, jangan uang panas ataupun uang kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian teman-teman, ini yang saya katakan bahwa sekarang ini ya, flat, harga ini flat. Jadi per awal minggu ini saja Bitcoin ini nutupnya itu di bawah 22.500 teman-teman, dan 10 cryptocurrency yang terbaik ya, termasuk Bitcoin, itu juga terjadi datar-datar seperti itu saja ya. Karena ada yang diantisipasi oleh market ini sehingga para investor ini mungkin pick a side dulu ya. Jadi mereka ini masih antisipasi dampak lanjutan dari Silvergate, tetapi juga menunggu sisi positif yang akan ditawarkan oleh China. Jadi Cina kali ini teman-teman akan menawarkan solusi untuk pasar kripto. Jadi kalau selama ini kita anggap dia kan sebagai negara yang suka memban kripto segala macam. Negatif-negatif itu munculnya dari Cina. Dan sekarang ini orang expect hal-hal yang positif dari Cina. It's good for the market guys. Teman-teman, berkaitan dengan Silvergate ini ya, saya ingin bahas mengenai MicroStrategy. Dan ini saya ambil dari Hotelier Crypto, salah satu akun Twitter dalam negeri yang menurut saya analisanya itu bagus. Karena di sini ya, Michael Saylor ini ada hutang sebanyak 208 juta dolar untuk beli BTC ya. Ketika harga Bitcoin itu 40-an ribu dolar teman-teman. Dan dia utang itu ke Silvergate. Sementara jatuh temponya itu di April 2025. Dan si Michael Saylor ini bilang ya, sekalipun
Silvergate bangkrut ya, dia akan tetap bayar utangnya itu di April 2025. Nggak bisa lebih awal, teman-teman. Ini merupakan salah satu terobosan baru ya untuk Bitcoin, dan bagaimana orang-orang kelas atas ini ya meningkatkan kekayaan mereka itu tidak repot-repot gitu kan. Karena Michael Saylor ini kan pinjam dana ke Silvergate ya, dengan menjaminkan Bitcoinnya mereka, sehingga itu di-lock di kolateralnya mereka ya, sebagai kolateral atau jaminan seperti itu, dan baru akan dibuka ketika dia sudah berhasil membayar pinjamannya itu kepada Silvergate, teman-teman. Dan disinilah saya menganggap jeli nih si Michael Saylor ini, teman-teman ya, karena dia tahu kemungkinan harga Bitcoin di 2025 itu sudah akan naik dari pembeliannya yang sekarang. Jadi itu sisi positif yang saya katakan di sini, bahwa biarkan saja orang-orang ini panik. Orang-orang yang punya visi, yang percaya kepada pergerakan harga Bitcoin ke depannya, yaitu sudah saatnya untuk tetap berada di sini, stick with the plan guys, dan melakukan DCA semampu kita dengan uang dingin, lagi-lagi saya katakan seperti ini. Dan tidak hanya Bitcoin yang diterpa isu miring, kali ini ada Voyagers ya, yang menjual Ethereum-nya. Jadi secara short terms ini, haruskah holders dari Ethereum ini khawatir? Oke, kalau dari IMB Crypto ini dia menampilkan ini ya, akun Twitter Look on Chain. Jadi di sini dijelaskan ini bahwa Voyagers ini telah menjual 1.449 ETH-nya mereka melalui Wintermute dan menerima uang sebesar 2,25 juta dolar, teman-teman. Dan dia ini masih punya aset lainnya yang kemungkinan akan dijual, teman-teman. Ada ETH di sini sebesar 148.000. Kemudian ada Shiba-nya mereka 5,17 triliun ya. Dan beberapa koin lainnya, Link, TMX, dan AVEX guys. Dengan munculnya isu-isu miring seperti ini, teman-teman, ini akan membuat para investor ataupun orang yang weak hand itu akan menjual ya. Dan sepertinya pergerakan Bitcoin ke depan ini seandainya semakin panik ya gara-gara berita ini, ya kemungkinan besar akan ada terjadi penurunan, teman-teman. Akan tetapi guys, hal yang sebaliknya justru terjadi di Ethereum ini. Saya dapatkan ini dari Glassnode Alerts ya, teman-teman. Untuk orang-orang yang punya Ethereum satu koin ya, itu terjadi kenaikan, teman-teman. Ini terjadi kenaikan. Ini per 4 Maret 2023. Jadi ada sekitar 1.743.906 itu memiliki satu koin Ethereum, guys. Dan sebenarnya saya pun berharap ya kalau ini turun, teman-teman, untuk Ethereum ini kemungkinan saya juga akan ikut beli lagi nih. Meskipun dalam program DCA saya tetap saya melakukan akumulasi juga ya untuk Ethereum. Tapi kalau kita dikasih diskon kan siapa yang nggak mau dikasih diskon? Seandainya ini akan turun mungkin ke 900 atau 800 dolar, I don't know. Di bulan Maret ini skenarionya bisa terjadi apa saja kan? Hanya saja jangan panik, biarkan orang lain yang panik, kita jangan panik, teman-teman. Kemudian teman-teman, berkaitan dengan pergerakan Bitcoin ya, ini ada satu rangkuman yang menarik banget ini dari Matthew Hyland ya. Sering sekali saya mengutipnya. Apakah di dalam chart yang 3 hari ya di sini, 3-day RSI ini bisa membentuk bullish divergence seperti yang terjadi di 2019, teman-teman. Ini di 2019 ketika pola flag ini terbentuk, teman-teman, dan di RSI ini terjadi bullish divergence dan pemantulan sehingga membawa Bitcoin ini naik. Dan sekarang ini kita juga terjadi di pola yang sama di sini, dan apakah dari sini terjadi pemantulan? Hanya saja mungkin kita perlu sedikit realistis bahwa volume yang ada sekarang ini di market untuk Bitcoin itu flat, teman-teman. Jadi tidak seperti yang terjadi di 2019. Akan tetapi meskipun begitu, teman-teman, untuk Bitcoin ini menurut saya ya nggak bakalan ada matinya. Seriously. Karena teknologi-teknologi yang sebelumnya ataupun project yang sebelumnya ada di Bitcoin yang tidak pernah kita pikirkan akan terjadi di Bitcoin, sekarang ini kan sudah muncul banyak nih. Seperti Bitcoin NFT ya, yang dibangun di atas jaringannya Bitcoin dilakukan oleh Ordinals baru-baru ini. Dan pasar Bitcoin NFT market ini ya teman-teman menyentuh 4,5 juta dolar, teman-teman. Jadi dengan produk-produk seperti NFT ini, saya kira dengan scarcity-nya Bitcoin yang hanya 21 juta koin tersebut akan membuat aset ini akan semakin langka, semakin mahal, dan semakin susah untuk kita dapatkan di masa depan, teman-teman. Dan sementara orang panik dengan harga yang terjadi sekarang ini, biarkan saja mereka panik. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena untuk sekarang ini, supply last active 1 years. Jadi untuk yang selama 1 tahun ini hold Bitcoin, teman-teman ya. Dari 1 tahun yang lalu ini ditandai dengan garis merah ya. Ini terjadi kenaikan meskipun Bitcoin itu terjadi penurunan secara price action. Kemudian yang kuning ini adalah orang-orang yang sudah
pegang Bitcoin selama 2 tahun, terjadi kenaikan juga. Oke lah, kalau yang selama 3 tahun dia pegang Bitcoin ini terjadi flat sekarang ini. Sementara untuk orang yang sudah hold Bitcoin selama 5 tahun, teman-teman, itu juga terjadi sedikit kenaikan di sini. Tetapi ini merupakan pertanda ya bahwa orang yang hold Bitcoin selama 5 tahun lalu ya sampai sekarang itu artinya mereka tidak goyang imannya terhadap visi kenaikan harga Bitcoin di masa depan, teman-teman. Kemudian ini ada berita yang cukup menjengkelkan sekaligus lucu ya. SBF ini ingin nonton Netflix dan baca berita kripto sambil menunggu persidangannya. Anak emasnya Amerika yang menyebabkan kerugian banyak sekali kepada investor, tetapi yang diserang itu adalah yang lain-lain. Binance lah yang diserang, XRP lah yang diserang, Library lah yang diserang. Sementara si Sam Bankman ini ingin mendapatkan fasilitas mewah. Gila. Coba kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Di mana saja hal-hal seperti ini bisa terjadi selain di Amerika? Coba tulis. Saya ingin tahu pendapat kalian di sini, teman-teman. Dan sebelum saya melanjutkan kedua altcoins berikutnya, teman-teman, bagi kalian yang baru hadir di Black Cuan, please bantu Black Cuan untuk like video ini ataupun subscribe channel ini, dan jangan lupa membunyikan loncengnya agar ketika Black Cuan mengupdate berita kripto kalian bisa mendapatkan notifikasinya, teman-teman. Untuk XRP di sini, teman-teman ya. Di sini memang saya tahu ya banyak sekali komen-komen negatif ya di kolom komentar di sini, tetapi tidak apa-apa. Kalian mau negatif, mau apa, terserah lah teman-teman. Jadi kalau kalian punya banyak tenaga, banyak waktu luang untuk menuliskan hal-hal yang negatif seperti itu, ya silakan saja, mungkin itu hobi kalian ya. Tetapi teman-teman ya, untuk XRP ini, bagi yang percaya dengan XRP teman-teman, ini update yang terbaru ini jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Karena Ripple ini mengembangkan kerjasamanya dia dengan 20 central bank. Tidak main-main, 20 central bank di dunia ini itu dalam jumlah triliun dolar market, guys. Bisakah ini menaikkan harga XRP? Menurut saya bisa, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak yakin dengan XRP, itu hak kalian. Dan buat yang suka menghina-hina XRP, itu pun hak kalian. Silakan saja, lanjutkan saja, tidak apa-apa, teman-teman. Dan nanti ini ya, jika ini sudah terimplementasi ya dengan 20 central bank ini, maka XRP sebagai token di situ akan meningkat minatnya dan mereka akan menggunakan XRP di sana untuk jaringan cross border paymentnya di sana, teman-teman ya, dengan Ripple Labs di sana, Ripple Ledgers ya, yang akan digunakan nanti. Kemungkinan besar XRP-nya akan jadi semacam gas fee ataupun biaya transaksi yang akan dilakukan oleh CBDC yang ada di 20 central bank ini. Jadi saya tidak ceiling ya untuk XRP ini, saya hanya menyampaikan beritanya, teman-teman. Keputusan tetap ada di tangan kalian sendiri ya, para investor. Kemudian teman-teman, untuk Cardano update di sini ya, Hoskinson ini membalas FUD yang disebarkan oleh seorang analis ya mengenai Cardano governance ya. Vanessa Harris ini mengatakan bahwa desain CIP 1694 itu ya merupakan cara untuk IOG ya mengontrol Cardano, teman-teman. Artinya dia centralized seperti itu. Dan akhirnya Hoskinson yang tidak ingin rumor ini beredar luas sehingga menciptakan hal yang negatif ya terhadap Cardano, teman-teman, dia membalas dan melakukan Twitter Space ya, live space di Twitter. Jadi dia katakan bahwa apa yang diungkapkan oleh Vanessa Harris itu merupakan categorically false, salah. Jadi CIP 1694 itu merupakan prosedur yang dilakukan oleh Cardano sekarang ini ya, Cardano Foundation sekarang ini atau IOG tersebut, teman-teman, hanya untuk sementara, dan itu pun berdasarkan kesepakatan dengan komunitas dari pengembang Cardano tersebut, teman-teman. Jadi bukan seperti yang dituduhkan oleh Vanessa Harris bahwa dia ini betul-betul dimiliki ataupun diatur semau-maunya mereka. Dan sama seperti yang terjadi di XRP ya, banyak orang yang tidak suka juga dengan Cardano, teman-teman. Itu pun tetap saya bicara di sini hak kalian. Itu hak kalian untuk menentukan di altcoins mana yang kalian inginkan, teman-teman. Tetapi faktanya adalah Cardano maupun XRP selama bear market itu tidak keluar dari 10 besar, teman-teman. Dan orang boleh bilang ini seperti siput, seperti kura-kura, nggak ada masalah. Dan kenyataan lagi sebagai penutup video kali ini ya, bahwa Cardano ini merupakan salah satu aset yang masuk ke dalam long term investment, teman-teman. Dan alasannya di sini adalah simple, kita simple aja. Alasannya di sini adalah holders yang memegang Cardano selama 1 tahun saja ini sudah bertambah sekarang dan mencapai new ATH-nya, teman-teman. Nggak usah lagi kita pikirkan orang yang sudah 4 tahun, 5 tahun menyimpan Cardano-nya.
Yang barunya saja ini sudah mencapai ATH-nya sekarang. Itu artinya bahwa kepercayaan untuk investasi di Cardano ini semakin tinggi sekarang ini teman-teman ya. Dan saya tidak shilling juga Cardano di sini teman-teman. Saya hanya menyampaikan faktanya, beritanya di sini ya. Dan kepercayaan market terhadap Cardano ini ke depannya. Jika Bitcoin tembus 100.000, 500.000, altcoins yang ada di dalam 10 besar ini, kita lihat aja nanti akan seperti apa dia spike teman-teman. Oke, demikian video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.